Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Salatan wa salaman ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat semua. Dalam video kali ini saya ingin menjawab satu pertanyaan yang akhir-akhir ini sering muncul. Apalagi setelah naiknya Turki menjadi salah satu negara terkuat di kawasan bahkan di dunia saat ini. Pertanyaan itu adalah, apakah benar dulu Turki Utsmani menjajah dunia Arab atau sebaliknya, Turki Utsmani dulu menjadi penjaga dunia Arab? Pada awal abad ke-13, saat itu dunia sedang dilanda ketakutan akibat menguatnya dinasti Mongolia yang dipimpin oleh Genghis Khan. Ketika itu, pasukan Genghis Khan sudah menaklukkan utara Cina dan mulai menyeberang ke Turkistan. Tidak ada satupun kekuatan ketika itu yang bisa menghentikan laju pasukan Genghis Khan. Pada tahun 1220 Masehi, pasukan Mongol yang dipimpin oleh dua orang anak buah Genghis Khan sudah mendekati Iran. Ketika itu, pasukan Mongol masih menganut kepercayaan Shamanisme. Dalam waktu yang bersamaan, di sekitar Gurun Karakum, terdapat 80.000 kemah yang ditempati oleh komunitas gurun yang jumlah populasinya mencapai 500.000 jiwa. Mereka adalah komunitas Muslim Turki yang di dalamnya terdapat satu suku kecil yang bernama suku Koi. Merasa terancam oleh invasi yang dilakukan oleh tentara Mongol, komunitas Muslim tersebut mencari tempat yang lebih aman. Ada yang menuju ke utara Irak, ada yang menuju ke Iran, atau ada yang menuju ke Kaukas. Adapun suku Koi tersebut, mereka akhirnya menuju ke arah Anatolia. Ketika tiba di Anatolia, suku Koi tersebut berjumlah sekitar 4.000 orang dalam 400 kemah. Suku kecil tersebut dipimpin oleh Gunduz Alp. Ketika Gunduz Alp bersama suku Koi masuk ke Erzincan, di sana sedang terjadi satu peperangan. Ketika itu Sultan Seljuk dalam kondisi terdesak dan hampir kalah. Melihat hal itu terjadi, Gunduz Alp membantu bersama pasukan Koi dan akhirnya Sultan Seljuk mendapatkan kemenangan. Ketika peperangan usai, Sultan Seljuk mengetahui bahwa suku Koi yang dipimpin oleh Gunduz Alp tidak memiliki daerah sebagai tempat tinggal. Melihat kekuatan dan kebaikan mereka, Sultan akhirnya menghibahkan satu daerah kepada suku Koi di perbatasan dengan Bizantium. Setelah Gunduz wafat, kepemimpinan diteruskan oleh anaknya yang bernama Ertugrul. Ertugrul ini memiliki anak yang bernama Utsman yang hari ini kita kenal sebagai pendiri Turki Utsmani atau Daulah Utsmaniyah di atas tanah yang dihibahkan oleh Sultan. Dari kisah ini, kita bisa memahami bahwa sejak awal Turki Utsmani berdiri bukan dari hasil merampas tanah milik orang lain, tetapi hasil dari berjuang dan berperang bersama Sultan yang akhirnya mereka berhak mendapatkan hadiah tanah tersebut. Kembali kepada pertanyaan di awal tadi, apa benar Turki Utsmani dulu menjajah dunia Arab? Kalau kita kembali kepada buku-buku yang ditulis oleh sejarawan Arab sendiri, yang saya maksud adalah sejarawan yang cukup diakui keilmuannya, kita tidak akan pernah menemukan diksi penjajah di dalamnya. Yang ada adalah mereka menyebut Hamiyatul Utsmaniyah atau Turki Utsmani sebagai penjaga. Para sejarawan tersebut tidak pernah menulis keberadaan Turki Utsmani di dunia Arab sebagai istimar atau ihtilal. Mereka selalu menyifatinya dengan futuhat atau pembebasan. Seperti yang ditulis oleh Ibnu Abi Surur dalam kitabnya Al-Minah Ar-Rahmaniyah fid Daulatil Utsmaniyah atau dalam kitab Akhiratul Mamalik yang ditulis oleh Ibnu Zumbul Ar-Rummal. Beginilah pandangan sesungguhnya bangsa Arab kepada Turki Utsmani.
Mereka menyadari kondisi Arab ketika itu dalam kemunduran dan membutuhkan penjaga dari serangan asing terutama Eropa. Kemudian Turki Utsmani datang tidak hanya menjaga bangsa Arab tetapi juga menjaga tempat suci umat Islam. Bahkan bangsa Arab ketika itu tidak hanya meminta Turki Utsmani menyelamatkan mereka dari ancaman Eropa, tetapi juga meminta Turki Utsmani menyelamatkan mereka dari kezaliman pemimpin mereka. Seperti yang ditulis oleh seorang sejarawan yang ahli dalam Turki Utsmani, Dr. Muhammad Harb, dalam bukunya Al-Utsmaniyun fit Tarikh wal Hadarah, kata beliau, para ulama di Aleppo ketika itu mengirimkan surat kepada Sultan Salim I agar mengirimkan pasukan ke Aleppo dan menyelamatkan mereka dari kezaliman dinasti Syarkasi. Begitu juga dengan di Mesir. Para ulama di sana mengirimkan surat kepada Sultan Turki Utsmani agar mengirimkan pasukan ke Mesir untuk menyelamatkan mereka dari kekejaman dinasti Mamluk. Seperti yang ditulis oleh Abdullah Ridwan dalam kitabnya Tarikh Masr. Kalau kita baca sejarah Turki Utsmani lebih jauh, ternyata penjagaan Turki Utsmani tidak hanya kepada bangsa Arab, tetapi sampai ke India, bahkan Indonesia. Ketika Sultan Ali Muhayyad Shah mendirikan Kesultanan Aceh, atau yang dalam buku sejarah berbahasa Arab disebut Aceh Darussalam, para pelayar Turki ketika itu sudah sampai ke Nusantara. Pada abad ke-16 dan ke-17, sudah terjalin komunikasi antara Kesultanan Aceh dengan Turki Utsmani. Kesultanan Aceh menganggap Turki Utsmani sebagai pemimpin pusat dalam dunia Islam, yang mana dianggap bisa menjaga Kesultanan Aceh dan melindungi dari serangan penjajah Eropa. Menariknya, walaupun Kesultanan Aceh meminta perlindungan dan bantuan kepada Turki Utsmani, tidak serta-merta membuat Turki Utsmani memaksa Kesultanan Aceh melebur masuk ke dalam daerah kekuasaannya. Hubungan kedua belah pihak dibangun di atas asas kemaslahatan bersama dan kebebasan dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Fakta seperti ini juga kita temukan dalam gaya komunikasi antara Turki Utsmani dengan dunia Arab. Walaupun dunia Arab berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani, tetapi mereka diberi kebebasan untuk menentukan bagaimana pengaturan pemerintahan mereka yang sesuai dengan adat dan kebutuhan setempat. Kepentingan Turki Utsmani hanya memastikan hukum-hukum Allah berjalan dengan baik, kesejahteraan dan keadilan milik bersama, pelaksanaan haji berjalan dengan lancar tanpa gangguan dari siapapun. Adapun tentang pajak ditentukan oleh ulama setempat untuk kemudian diserahkan kepada Turki Utsmani. Seperti yang ditulis oleh Muhammad Khair Abdul Qadir dalam bukunya Nukhbatul Arabiyyah Bisukutil Khilafah Al-Utsmaniyah, bahwa gelar Utsmaniyun tidak hanya dinisbatkan kepada suku atau bangsa tertentu, tetapi semua yang bernaung di bawah kehilafahan Turki Utsmani disebut Al-Utsmaniyun, baik dia Turki, Kurdi, Arab, bahkan Melayu. Al-Utsmaniyun sama seperti Al-Abbasiyun atau Al-Umayyun, yang mana di dalamnya tidak hanya bangsa Arab saja. Lagi pula, jika kita membaca sejarah masuknya Turki Utsmani ke dunia Islam, misalnya masuk ke Syam pada tahun 1516 di era Sultan Salim I, yang tahun berikutnya masuk ke Mesir, dan kemudian masuk ke Hijaz dan Irak, bahkan sampai ke Aceh, semua itu atas permintaan penduduk setempat untuk melindungi mereka dari penjajahan asing. Itu sebabnya para sejarawan kita tidak menyebut Turki Utsmani sebagai penjajah, tetapi mereka menyebut sebagai penjaga. Dalam buku yang ditulis oleh seorang sejarawan Mesir, Abdul Aziz Ash-Shinawi, yang berjudul Al-Wihdatul Arabiyyah fit Tarikh al-Hadith wal Mu'asir, kata beliau, bangsa Arab ketika itu tidak melihat Turki Utsmani sebagai penguasa asing apalagi penjajah. Mereka menganggap Turki Utsmani sebagai penjaga, dan persepsi ini terus bertahan hingga awal abad ke-20. Itu sebabnya ketika tentara Napoleon menyerang Mesir pada tahun 1798, kemudian Sultan Salim III mengeluarkan resolusi jihad Islam melawan tentara Napoleon, seketika rakyat Arab mulai dari Syam sampai Masyriqil Arabi dan Maghribil Arabi seketika menyambut seruan jihad tersebut. Ini terjadi
Karena tali yang mengikat antara Turki Utsmani dengan dunia Arab tidak hanya tali kekuasaan atau ekonomi, tetapi mereka diikat oleh tali persaudaraan dalam bingkai keislaman. Contoh lain, pada tahun 1521, 10.000 tentara Arab bergabung bersama pasukan Turki Utsmani dalam pembebasan Bulgrad yang dipimpin oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni, seperti yang dijelaskan oleh Munajim Bashi dalam bukunya yang berjudul Jami'ud Duwal. Lalu, dari mana munculnya sebutan penjajah bagi Turki Utsmani yang akhir-akhir ini sering kita lihat di media-media Arab? Ketika kekuatan Turki Utsmani mulai menjangkau kota-kota di Eropa, khususnya pada era Sultan Sulaiman Al-Qanuni, ketika itu permusuhan Eropa terhadap Turki Utsmani dimulai. Pada awal abad ke-16, sekolah-sekolah di Eropa mulai mempelajari semua yang berkaitan dengan Turki Utsmani. Karena memang selama ini belum ada satupun kekuatan Islam yang pernah dihadapi oleh Eropa setangguh dan sekuat Turki Utsmani. Selanjutnya, Eropa semakin jauh mempelajari Turki Utsmani, terutama dari sisi sejarahnya. Namun luka lama yang belum kering membuat Eropa mempelajari sejarah Turki Utsmani, bahkan Islam, dari sudut kebencian. Kemudian, datanglah para pelajar dari negara-negara Islam belajar di kampus-kampus Eropa. Mereka mempelajari sejarah Turki Utsmani seperti yang dipahami oleh orang-orang Eropa. Setelah itu, mereka pulang ke negara mereka masing-masing dan menulis tentang Turki Utsmani seperti pemahaman orang-orang Eropa. Itu sebabnya, jika kita membaca tulisan para mahasiswa kita yang datang dari kampus-kampus Eropa terkait sejarah Turki Utsmani, di sana akan terasa sangat kental pemikiran para orientalis barat. Sangat sedikit yang bisa menulis sejarah Turki Utsmani dengan adil. Akhir-akhir ini, kebohongan yang mengatakan bahwa dulu Turki Utsmani menjajah dunia Arab kembali dimunculkan. Setelah kita melihat Turki yang dipimpin oleh Erdogan memainkan logika politik luar negerinya seperti logika yang dimiliki oleh Turki Utsmani dulu. Seperti di Suriah, Libya, atau di Somal, Erdogan memposisikan dirinya sebagai al-hami atau penjaga seperti yang dilakukan oleh sultan-sultan Turki Utsmani dahulu di negara-negara Islam. Apalagi sejak awal Turki yang dipimpin oleh Erdogan telah mendeklarasikan bahwa mereka berdiri bersama Arab Spring. Ini artinya sama dengan deklarasi perang terhadap para diktator Arab dan juga deklarasi perang terhadap kepentingan asing atau Barat di Timur Tengah. Karena ini motifnya murni politik permusuhan terhadap Turki dan Erdogan, maka selama ini kita tidak pernah mendengar mereka menyebut dinasti Fatimiyah atau Ayyubiyah di Mesir sebagai penjajah, padahal keduanya tidak berdarah Arab dan bukan dari bangsa Arab. Belakangan ini, kita melihat media-media tertentu menyebut kedatangan Turki di Libya sebagai bentuk dari penjajahan. Tetapi kedatangan Prancis di Lebanon mereka sebut sebagai kepedulian. Inilah yang saya sebut bahwa yang mereka inginkan adalah menyudutkan Turki dan Erdogan, bukan mencari fakta ataupun kebenaran. Kalaulah benar yang disebut mereka itu bahwa Turki Utsmani dulu menjajah negara-negara Arab, pasti yang kita temukan hari ini dari peninggalan Turki Utsmani di Arab adalah kerusakan dan bekas perampokan. Tetapi faktanya peninggalan Turki Utsmani di Arab adalah masjid-masjid, sekolah-sekolah, bangunan yang indah, dan sistem yang baik. Semua itu kembali rusak ketika negara-negara Eropa datang menjajah dunia Arab. Bahkan hingga hari ini, bangsa Arab masih berbicara dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Turki Utsmani. Kita lihat contohnya Maroko, Aljazair, atau Tunis. Mereka berbicara bahasa Prancis setelah sekian lama dijajah oleh Prancis. Justru saya menemukan pengaruh bahasa Arab kepada bangsa Turki jauh lebih dominan dibanding pengaruh bahasa Turki kepada bangsa Arab. Itu sebabnya kita melihat banyak dari sultan-sultan Turki Utsmani, mereka sangat paham dan fasih berbicara bahasa Arab. Bahkan Muhammad Al-Fatih, beliau memiliki diwan dalam syair Arab. Salah seorang orientalis Jerman yang bernama Jacob pernah menampilkan diwan milik Muhammad Al-Fatih ini di Berlin pada tahun 1904. Jejak dan peninggalan Turki Utsmani di semua daerah yang ditaklukkannya, termasuk di dunia Arab dan Eropa, adalah jejak kebaikan.
tidak ada satupun jejak yang ditinggalkan Turki Utsmani seperti jejak para penjajah, yaitu jejak perampokan dan kerusakan. Bahkan hingga hari ini tidak ada satupun arsip yang bisa membuktikan bahwa keberadaan Turki Utsmani di dunia Arab dulu sebagai penjajah. Tapi fakta yang kita temukan justru keberadaan Turki Utsmani adalah sebagai penjaga. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah Turki Utsmani sama dengan dinasti lainnya seperti dinasti Abbasiyah atau Umayyah, yang mana mereka pernah turun dan pernah naik. Mereka pernah memiliki pemimpin baik dan adil, dan juga pernah memiliki pemimpin yang zalim. Tetapi kita harus jujur bahwa Turki Utsmani telah mengukir sepertiga dari sejarah dunia Islam yang telah menjadi kekuatan terkuat dalam dunia Islam yang pernah kita miliki. Bahkan Turki Utsmani adalah satu-satunya daulah Islamiyah yang membuat Eropa bertekuk lutut baik dengan perjanjian ataupun lewat peperangan. Mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.